Ya, jadi pemimpin tuh memang berat pemirsa. Udah nggak boleh korupsi, apalagi selingkuh. Karena kan jadi role model buat banyak orang ya. Nah, kita ke informasi lainnya. Ini 35 korban berhasil dievakuasi ke pelabuhan Padang Bay, Bali. Seluruh korban masih mendapat perawatan medis dan pendataan dari pihak pelabuhan. Ya, pasca terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Lombok, proses evakuasi korban ini terus berlangsung. Kita lihat bagaimana pihak keluarga nampaknya mendapat kabar terkait keluarga mereka. Nampak banyak sekali yang menunggu sambil tadi pemirsa terharu dan juga bimbang ya terkait nasib dari para penumpang. Dan sebanyak 35 penumpang ini berhasil dievakuasi ke pelabuhan Padang Bay. Seluruhnya kondisi dalam alhamdulillah selamat. Dan tangis haru tadi kita lihat bagaimana pihak keluarga yang menunggu menyambut di pelabuhan. Dan seluruh penumpang lalu dievakuasi ke kantor ASDP untuk mendapatkan pertolongan. Korban mengaku bersyukur bisa selamat dan seluruh penumpang masih berusaha memberi kabar sanak keluarga lewat telepon petugas karena alat komunikasi dan barang-barang lainnya tertinggal di kapal. Penumpang yang di Padang Bay dengan jumlah 35 penumpang. Tiba-tiba ada asap, terus apinya besar. Ibu lihat asap itu di bagian mana, Bu? Di belakang atau di mana? Iya, di belakang. Di belakang. Kita ke informasi lainnya, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus meluas. Kobaran api bahkan merembet ke sejumlah bangunan para pemulung di sekitarnya. Hingga Rabu malam, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kian membesar. Kobaran api membesar dan merembet ke area yang lebih luas. Hembusan angin kencang juga membuat kebakaran mulai mendekat ke permukiman warga terdekat. Bahkan si jago merah mulai membakar gubuk para pemulung yang berada di dekat lokasi. Selain sumber air jauh dari lokasi kebakaran, medan terjal dan juga berbahaya menyulitkan proses penanganan. Kesulitannya karena medannya terlalu besar, terlalu luas gitu. Jadi kita jangkauannya agak sulit. Terbatas, terus itunya pun apinya pun cukup besar. Jadi kita butuh waktu lama untuk benar-benar mendinginkan kebakaran ini. Kebakarannya gitu. Karena kan materialnya sampah udah terbakar gitu. Kadang atasnya padam, bawahnya itu masih panas ya. Tambah ini cuaca kan anginnya cukup deras. Selain petugas gabungan dan relawan yang terus berjibaku memadamkan api, tim medis berikut perlengkapannya juga disiagakan untuk menanggulangi penanganan medis. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ratusan warga menggeruduk rumah MC acara tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus ke pihak kepolisian. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Masa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan viral di media sosial.
Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, puluhan warga terdampak banjir di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk di kantor lurah setempat. Warga memprotes proses pendataan penerima bantuan tunai sebesar 2 juta rupiah yang dinilai tidak transparan dan belum merata. Suasana di kantor lurah Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang memanas saat puluhan warga terdampak banjir mendatangi lokasi untuk menuntut kejelasan kriteria penerima bantuan sebesar 2 juta rupiah. Ketegangan dan adu mulut sempat terjadi antara warga dan petugas sebelum akhirnya ditenangkan oleh pihak kelurahan bersama Babinsa setempat. Minta maaf kepada masyarakat lah. Bantuan ricuh. Hanya dari RT cuma 2 orang bantuan. Kekecewaan mendalam terutama dirasakan oleh warga RT 1 RW 3. Meski banyak rumah di wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup parah diterjang banjir, pada pencairan tahap pertama ini justru hanya 1 kepala keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan. Menurut Kelurahan Gunung Sari, pencairan bantuan tunai baru memasuki tahap pertama yang disalurkan kepada 68 kepala keluarga dari total lebih dari 200 warga terdampak. Berkoordinasi dengan masyarakat karena kita pembagian tidak merata. Jadi setelah arahan dari pimpinan kita tetap input data warga yang belum dapat. Semoga dengan dadakan input data itu seolah pendataan nama penerima itu tidak merata gitu. Penerima apa, Pak? Tidak merata. Jadi itu tahap pertama baru penerima bantuan banjir ya. Bantuan banjir. Tahap pertama kemarin. Ya. Setelah warga ribut masalah bantuan, kami telah menyampaikan kepada warga ini data ini belum semuanya, belum sementara. Pihak kelurahan memastikan warga yang belum menerima bantuan masih dalam proses verifikasi serta input data dan dipastikan tidak akan kehilangan haknya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah, ini pemirsa, 2 terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di Ancol, Jakarta Utara. 2 terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam sebuah konser musik di Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya Rabu malam. Keduanya dikawal pihak kepolisian dan nampak tertunduk ketika melihat awak media. Dan saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama tersebut. Dan pemirsa, Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung ini memerintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara ke ranah hukum. Ya, karena memang seharusnya ini memang dibawa ke ranah hukum ya. Kita nggak boleh main hakim sendiri, walaupun kita tahu itu salah di sini. Tapi lagi-lagi equality before the law, ya, persamaan di depan hukum itu harus kita junjung tinggi. Dan tantangan hafalan Al-Quran ini pemirsa memang ironis ya, hadiahnya minuman keras. Dan ini digelar di Ancol, Jakarta Utara, memicu reaksi dari banyak pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah Pemprov DKI. Guna memberikan efek jera, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses dan mengambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Ia menegaskan tak akan memberikan toleransi kepada pihak yang memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian Jakarta. DPRD nyebutnya 5,6, awalnya kan 3,5 seperti apa? Saya kemarin sudah membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu.
Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini, tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Demikian.